Bismillahirrahmanirrahim. Marhaban ya Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi washabihi ajmain. Bagaimana perasaan kita seandainya dalam beberapa hari ke depan kita akan bertemu dengan orang tua, keluarga, andai tolan, atau orang-orang yang kita cintai, yang mereka itu telah berpisah dengan kita selama 1 tahun yang lalu. Tentulah kita akan merasa gembira, dan orang yang akan kita jumpai juga merasakan perasaan yang sama. Begitu juga beberapa hari mendatang kita akan bertemu dengan bulan Ramadan, bulan yang telah 1 tahun yang lalu kita berpisah. Kita gembira dikarenakan banyaknya pahala yang kita nanti-nantikan di bulan tersebut. Dan Ramadan juga gembira bertemu dengan kita. Ia datang dengan membawa berbagai macam pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang luar biasa banyaknya dan diberikan pada setiap muslim yang mau mengambilnya. Pahala-pahala yang ditawarkan kepada kita bukan main-main besarnya. Di antaranya, pertama adalah ampunan Allah akan dosa-dosa kita di masa lalu, sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Yang artinya, barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan penuh keimanan dan mengharapkan pahala dari Allah, maka dia akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Hadis sahih diriwayatkan oleh Bukhari Muslim. Dengan ampunan Allah tersebut kita akan mendapatkan kesuksesan hidup di dunia dan di akhirat kelak. Di dunia, berbagai masalah dan musibah bisa dihindari sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Nuh, surat yang ke-71 ayat 10 sampai 12. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa 'alaikum midrara wa yubditkum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannati wa yaj'al lakum anhara. Maka aku katakan kepada mereka, mohonlah ampun kepada Tuhanmu, sesungguhnya Dia adalah Maha Pengampun. Niscaya Dia akan mengirimkan hujan kepadamu dengan lebat dan membanyakkan harta dan anak-anakmu, dan mengadakan untukmu kebun-kebun, dan mengadakan pula di dalamnya untukmu sungai-sungai. Di akhirat kelak ampunan Allah akan memberikan kesuksesan sesuai dengan berbagai ayat Al-Quran, di antaranya dalam surat Ali Imran ayat 136. Ulaika jazaohum maghfiratun min rabbihim wa jannatun tajri min tahtihal anhar khalidina fiha wa ni'ma ajrul amilin. Yang artinya, mereka itu balasannya ialah ampunan dari Tuhan mereka dan surga yang di dalamnya mengalir sungai-sungai, sedang mereka kekal di dalamnya, dan itulah sebaik pahala bagi orang-orang yang beramal. Masya Allah.
Kedua, setiap malam di bulan Ramadan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membebaskan hamba-hambanya dari api nerakanya, sebagaimana sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dalam Sahih Ibnu Majah nomor 2/59. Inna lillahi 'inda kulli fitrin utaqa wa dzalika fi kulli lailah. Yang artinya sesungguhnya Allah memiliki pada setiap berbuka orang-orang yang dimerdekakan dari api neraka, dan itu di setiap malam. Hadis riwayat Ibnu Majah. Semoga kita termasuk hamba Allah yang akan mendapatkan kebebasan dari api nerakanya. Itulah kesuksesan yang besar. Sukses di akhirat kelak adalah target utama bagi seorang yang berakal. Dikarenakan sukses di dunia hanyalah sedikit sekali nilainya dan terbatas dengan waktu, sekedar beberapa jam, beberapa hari, bulan, atau tahun, dan bahkan ada yang belum sempat menikmatinya sudah meninggal dunia. Ketika amalan kita akan dilipat gandakan pahalanya, sebagaimana sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu amal ibni Adam yudha'aful hasanatu asru amsalihha ila 700 dhifin." Qala Allah azza wa jalla illa saum fa innahu li wa ana ajzi bihi. Yada'u syahwatahu wa ta'amahu min ajli. Lis-shaimi farhatan. Farhatun inda fitrihi wa farhatun inda liqa'i rabbih. Walahu khulufu fihi adyabu indallahi min rihil misk. Yang artinya, setiap amalan kebaikan yang dilakukan oleh manusia akan dilipat gandakan dengan 10 kebaikan yang semisal, hingga 700 kali lipat. Allah Ta'ala berfirman, yang artinya, kecuali amalan puasa. Amalan puasa tersebut adalah untukku. Aku sendiri yang akan membalasnya. Disebabkan dia telah meninggalkan syahwat dan makanan karenaku. Bagi orang yang berpuasa akan mendapatkan 2 kebahagiaan, yaitu kebahagiaan ketika dia berbuka dan kebahagiaan ketika berjumpa dengan Rabb-Nya. Sungguh bau mulut orang yang berpuasa lebih harum di sisi Allah daripada bau minyak kasturi. Hadis riwayat Bukhari nomor 1904, 5927, dan Muslim nomor 1151. Puncak dari bulan Ramadan adalah 10 hari terakhir di bulan Ramadan, di mana terdapat malam Lailatul Qadar yang nilainya lebih baik daripada 1000 bulan atau lebih dari 83 tahun. Sebagaimana tercantum dalam surat Al-Qadar. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surat Al-Qadar, Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Lailatul Qadar itu, malam Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Dalam satu malam Lailatul Qadar, amalan kita akan dilipat gandakan nilainya setara dengan amalan seseorang selama 83 tahun. Masya Allah, Alhamdulillah. Seseorang belum tentu bisa beramal soleh selama 83 tahun. Akan tetapi, seseorang yang mendapatkan Lailatul Qadar pasti telah mendapatkan amalan tersebut
dan itu hanya dalam 1 malam saja. Untung besar, Masya Allah, betapa Allah Ta'ala Maha Pemurah. Semoga kita mendapatkan Lailatul Qadar di bulan Ramadan kali ini. Amin ya Rabbal Alamin. Marilah kita bersiap-siap memborong pahala di bulan Ramadan ini untuk mendapatkan ampunan Allah, pembebasan dari api nerakanya, dan amalan yang bernilai 1000 bulan. Obral pahala besar, tinggal mengambilnya siapa mau dan bisa boleh diambil. Bersiap-siaplah kita di garis depan. Perhelatan akan dimulai beberapa hari mendatang. Hanya saja ada 5 hal penting yang perlu diperhatikan. Pertama, bahwa kita harus mengenali fikihnya puasa, peraturan-peraturan seorang dalam berpuasa, agar amalan kita tidak sia-sia. Yang kedua, puasa kita akan berlangsung selama sebulan penuh. Yang ketiga, kita harus mengawali dengan berdoa agar Allah Subhanahu wa Ta'ala memperpanjang umur kita sampai di bulan Ramadan. Yang keempat, berdoa lagi agar kita diberi berbekal semangat, kesehatan, kekuatan, optimis, fokus, istiqomah, dan kesabaran. Yang kelima, kita memohon pada Allah agar di bulan Ramadan mendatang kita diberikan semua pahala yang ditawarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Jangan sampai selama 1 bulan penuh kita hanya mendapatkan rasa lapar dan dahaga saja. Sebagaimana sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Rubba sha'imin hadzuhu min siyamihi al-ju' wal atash." Yang artinya, betapa banyak orang yang berpuasa namun dia tidak mendapatkan dari puasanya tersebut kecuali rasa lapar dan dahaga saja. Hadis riwayat At-Tabrani. Atau menjadi orang yang merugi sebagaimana perkataan malaikat Jibril yang diamini oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rahima anfu abdin dakhala alaihi Ramadan falam yughfar lahu. Celakalah seorang hamba yang mendapati bulan Ramadan namun dosanya tidak diampuni. Hadis riwayat Ibnu Huzaimah, disahihkan oleh Syekh Albani dalam Sahih At-Tirmidzi. Inilah sekedar penjelasan tentang puasa. Barang siapa yang merasa dirinya sebagai seorang muslim, ia harus berpuasa. Dikarenakan puasa merupakan salah satu rukun Islam yang mencakup 5 perkara, yaitu syahadat, sholat, zakat, puasa, dan haji bagi yang memiliki kemampuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Begitulah agama Islam, agama yang dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan memiliki bukti-bukti kebenarannya melalui sains dan teknologi juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.